wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Elviza, dalam topik tentang penelitian dan penulisan laporan penelitian. Pada hari ini, kita akan membahas bagaimana teknik menulis dengan menggunakan Mendeley. Bagaimana kita menerapkan Mendeley dalam sitasi dan dalam menuliskan referensi. Sekarang, saudara-saudara, sekarang sudah mudah apa yang akan kita lakukan. Menulis tidak lagi serumit yang cara menulis sebelumnya. Kalau dulu kita menulis harus dibaca dulu, dicari buku ke perpustakaan, kemudian kita baca, kita tulis dalam catatan. Kemudian ketika kita mengutip, kita catat catatan kita tulis siapa penulisnya, kita tulis itu. Kemudian untuk referensinya kita tulis semua, mulai dari nama dibalikkan, kemudian judul apakah judul dimiringkan, nah, seperti itu. Kemudian tempat diterbitkan, kemudian terakhir waktunya, ya, tahun terbitnya. Jadi tempat, penerbit, tahun terbit, ya, seperti itu dulu. Tapi sekarang itu menjadi lebih mudah dengan menggunakan Mendeley. Nah, jika sudah mendownload dan sudah menginstal Mendeley, maka apa yang akan saya sampaikan hari ini bisa digunakan dengan mudah. Kita akan mencobakan, akan memperlihatkan kepada saudara bagaimana menggunakan ini. Baik, kita sudah melihat ada Word di sini. Ya, mau menulis apa? Ya, apa yang ide yang mau ditulis. Kemudian ketika ide itu dikutip dari sumber, misalnya dari jurnal atau dari buku, tentu kita tuliskan. Berarti kita melakukan citasi. Cited, ya, mengutipnya. Kita cite, ya. Kemudian bagaimana caranya? Nah, misalnya kita buat apa aja ya? Karena ini contoh, ini bahasa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan sumber yang diberikan, tapi saya hanya melihatkan caranya. Karena kalau sumbernya berarti kita harus mencatat dulu, atau di Mendeley sudah ada catatan kita sudah tahu mana yang akan kita kutip. Kalau ini saya hanya melihatkan contohnya saja. Nah, misalnya CLA dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Nah, misalnya ini yang saya kutip ini bukan pendapat saya, tapi ini saya kutip. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita klik reference. Ya, ini agak lama. Dah keluar reference, keluar dia ini insert citation. Berarti kita mau mensitasi. Nah, go to Mendeley. Ya, langkah selanjutnya go to Mendeley. Kita sudah punya Mendeley nih. Ya. Kemudian kita ambil ya yang mana misalnya yang membahas ini, misalnya effect technologies of foreign language, misalnya cognitive perspective, how to, ya. Misalnya kita ambil saja ini ya, salah satunya. Ini dari sini saya ambil misalnya. Perhatikan sebelum mengutip, perhatikan ini lengkap.
artikel, ini judulnya, judul tulisan artikel itu, kemudian ini penulisnya sudah lengkap, ini nama jurnalnya tahun 2014, ini volumenya 106, isunya 2, halaman sekian, jelas langsung. Semuanya informasi sudah lengkap. Ini berarti jurnalnya bagus. Kalau jurnalnya tidak bagus, ya artinya kurang kualitasnya. Ini ada yang tinggal, harus kita yang ngisinya. Ya kalau untuk S1 kan bisa saja jurnalnya tidak harus Scopus. Kalau ini kan jurnal yang di Elsevier, dia Scopus, sudah bagus semuanya, sudah lengkap datanya. Ya. Ini dikerjakan dulu sebelum mengutip. Perhatikan ini, sudah lengkap. Kalau belum lengkap, kita yang isi. Lihat apa nama jurnalnya, isi ini semua, lengkapi. Nah, jika sudah lengkap, nah maka kita langsung ambil. Nah, ini sudah, ya, sudah diklik, ya, klik ini ya. Kemudian setelah diklik, klik ini. Ini tanda ini sitasi ini. Nah, kita sitasi. Dia akan kembali ke Word lagi. Dah, langsung nama orangnya. Nah, kemudian misalnya lebih jauh. Misalnya ahlinya siapa ya? Kita pakai aja. Misalnya kita tidak sebutkan nama ahlinya. Karena kita ada namanya nanti di apa ya ketika kita mensitasi. Lebih jauh dijelaskan langkah pembelajaran menggunakan CLE ini meliputi apa saja? Meliputi misalnya apa saja? A, ya misalnya ini ya, koma B, koma C, ya misalnya, ya kita sebutkanlah. Nah, kemudian kita sitasi. Nah, kita sitasi lagi. Nah, siapa yang mengatakan ini? Nah, kita sitasi lagi. Nah, jadi kita mulai dari refresh, kemudian go to Mendeley. Kembali dia ke Mendeley. Jadi langsung dia pindah ke Mendeley. Misalnya ini kognitif perspektif. Nah, ini misalnya. Ini tanda ya. Tanda ini berarti ini tidak bisa kita kutip. Jadi ini udah hilang filenya di Mendeley kita. Jadi kalau file Mendeley kita itu yang masih ada, dia ada nampak apanya PDF-nya. Tapi kalau enggak, ya enggak seperti ini dia. Berarti tidak bisa kita kutip ini. Nah, misalnya ini menurut ini. Ya, di sini sumbernya kita ambil. Nah, kita langsung kutip di sini. Nah, langsung. Dah, keluar dia. Begitu seterusnya dilakukan. Ketika kita menulis dan yang kita yang kita tulis itu adalah hasil paraphrase kita atau hasil summary kita atau memang kutipan langsung. Nah, tetap kita laksanakan. Jangan kita anggap misalnya kalau kutipan langsung saja yang pakai nama orang. Enggak. Semua ide, asal kita mengambil ide orang, itu harus dibubuhkan ditulis disampaikan di sini bahwa ini ide ini kita ambil dari tulisan di mana di jurnal mana. Harus kita sitasi. Jadi jangan dianggap kalau kita sudah melakukan paraphrase, itu tidak perlu lagi kita melakukan sitasi. Wajib. Kalau enggak, orang bisa nuntut. Ya. Karena apa? Ini akan terbaca nanti. Ya, di Google Scholar akan terbaca berapa kali tulisan ya buku jurnal ini dikutip, ya disitasi, akan terbaca. Tapi kalau tidak kita buat, nah, misalnya ide kita itu dari ide jurnal orang atau dari ide buku orang, kemudian tidak kita buat di sini, bisa saja orang menuntut. Ya. Jadi
ketika kita mengambil ide orang, walaupun ide itu sudah kita summary, dia 3 halaman, kita jadikan 1 paragraf. Kan sudah kita yang mempakan. Tapi idenya asalnya kan dari ide orang, maka harus dilakukan seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa dilakukan, bisa. Kemudian bagaimana pula kita membuat referensinya? Apakah referensi harus kita buat, kita tulis, kita ketik dari awal? Tidak. Ini sangat mudah. Nah, di sini ada insert bibliografi. Nah, langsung saja. Nah, ada 2 yang kita kutip, keluar dia. Nah, jadi tidak perlu. Nah, ini bagaimana dengan style yang kita pakai? Jangan-jangan ini stylenya tidak cocok dengan kampus saya atau dengan yang format yang dipakai di kampus kami misalnya ya. Itu ada pertanyaan seperti itu. Nah, cukup ini aja, kita kembali ke reference. Ini style, isi style ini. Pilih style ini. View style. Nah, ada beberapa style. Stylenya kita maunya APA. Oke, ini sudah APA ya. Use this style. Dan maka dia akan ya IPA. Kemudian saya bukan IPA, saya pakai MLA, ini dia. MLA. Dah berubah langsung. Oh, saya bukan MLA, saya pakai kalau ini sering nih kalau jurnal hasil seminar, conference, dia pakai IEE misalnya. Nah, saya pakai ini. Nah, bisa juga. Ya, kita ada langsung. Nah, pakai nomor ini. Tadi kan nggak pakai nomor ya. Ini pakai nomor, itu sudah IEE. Kita lihat, kita kembalikan lagi. Apakah ini IPA pakai nomor? Kita coba lihat lagi, IPA pakai nomor enggak? IPA. Nah, tidak pakai nomor. Pakai IEE tadi? Kita tukarnya di IEE. Pakai nomor. Nah, ada lagi misalnya ada proceeding yang minta Vancouver. Nah, satunya enggak pakai kurung. Kalau tadi kan pakai kurung IEE. Ya, mudah kan? Ini saudara-saudara yang mau menulis, yang mau meneliti, tugas saudara itu adalah kumpulkan jurnal, berbentuk jurnalnya hasil penelitian atau hasil review atau buku bisa juga ya. Nah, buku. Nah, itu dimasukkan ke Mendeley dulu. Masukkan ke Mendeley ya. Kemudian perhatikan di Mendeley apakah sudah lengkap datanya dan sudah benar. Judul sudah benarkah? Apakah sudah benar ini buku? Kalau buku dibuat artikel ya, lain dia nanti. Kalau dia buku, kita tukar jadi buku. Jadi ada, ya nih contohnya ya. Kalau misalnya buku, ya kita lihat ya bagaimana Mendeley ini ya. Kita pindahkan ke atas. Ya, misalnya ini artikel. Kalau dia bukan artikel gimana? Ini kita rubah. Jadi ada book section misalnya satu bab buku, ada case, ada kasus, tapi ada data kasus itu ya. Ada computer program, ada conference, ada encyclopedia artikel, ada film, generik, ya. Ada beberapa, ya. Ada magazine, newspaper, paten juga bisa, report. Nah, statue, television broadcast dari televisi juga bisa kita pakai. Kemudian dari tesis ini
ya, tesis bukan S1 ya, S2 atau S3, webpage, working paper. Ya, ini ya tentu working paper tidak dari mahasiswa, dari seorang profesor misalnya, bisa kita ambil, dari dokter bisa kita ambil. Tapi tentu kalau dari segi kualitas informasinya tidak sebagus jurnal yang sudah banyak di penilaiannya, apalagi jurnalnya terbitnya dalam jurnal yang bereputasi, ya, yang Q1 atau jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier, Science Direct, kalau kita itu kemudian Thomson, ada beberapa ya. Beberapa jurnal yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Nah, jadi kita ininya aja kita lihat. Kalau sudah lengkap, ini sudah bagus ini. Ya, ini langsung ada lengkap semuanya. Nah, inilah cara kita melakukan sitasi menggunakan Mendeley. Mudah kan? Jadi jangan merasa sulit, merasa panik ketika mencari jurnal. Jurnal mudah sekarang bisa dicari di beberapa melewat internet, ya, di beberapa website bisa kita cari. Ya, setelah bahkan jurnal yang terbaru, tulisan yang terbaru bisa kita cari. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana menggunakan Mendeley ini dalam sitasi. Semoga ini bermanfaat dan dapat digunakan langsung dalam menulis, dalam membuat proposal, atau dalam membuat laporan penelitian, atau dalam membuat artikel untuk dipresentasikan dalam jurnal. Baik itu jurnalnya, jurnal yang Sinta 6 misalnya, bisa. Nah, sehingga kita tidak berlama-lama dalam menulis. Masalah kita dalam menulis adalah mencari jurnalnya saja lagi, mencari sumbernya saja lagi, kemudian pahami, ya langsung nulis. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, saya sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe setelah menonton agar ilmunya berkah.